Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kamu tetap dalam keadaan yang sehat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang gereja dan awal terbentuknya gereja. Ya, bab yang ke-8 bagian yang pertama. Nah, gereja kamu tentu sudah sering mendengarnya dan tentu kamu juga sudah pernah ikut ibadah masuk ke dalam gereja. Nah, kita akan lihat apa pengertian gereja yang sesungguhnya. Nah, gereja di dalam bahasa Yunani ada dua kata, yaitu kuriakon. Jadi kuriakon itu artinya adalah rumah Tuhan. Gereja di sini artinya tempat beribadah orang Kristen kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja itu adalah gedungnya. Nah, kata yang kedua yaitu eklesia. Dari kata ex dan kaleo. Ex itu keluar, kaleo dipanggil. Jadi eklesia dipanggil keluar. Jadi orang gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari dosa untuk disucikan oleh Yesus Kristus. Ya, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia, dari dosa, untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika orang Kristen, ya, orang percaya kepada Yesus Kristus, berarti dia sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus dan dia menjadi gereja. Jadi gereja itu adalah orangnya atau persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, jadi hakikat atau pengertian gereja yang sesungguhnya adalah eklesia, ya, orangnya atau persekutuannya, 2-3 orang percaya, maka dia juga disebut gereja, bukan gedungnya, ya, tetapi orangnya atau persekutuannya. Karena itu saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi saya juga disebut gereja. Lalu saya berkumpul dengan 2-3 orang percaya lainnya, maka kami juga disebut sebagai gereja. Karena itu saya sebagai gereja, saya dapat beribadah kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun, tidak harus di dalam gedung gereja. Karena itu berbicara tentang iman kita, ya, iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jadi orang Kristen boleh beribadah di mana saja, ya, tetapi gedung gereja itu juga sangat perlu, ya, itu rumah Tuhan, itu juga sangat penting. Tetapi hakikat gereja yang sesungguhnya adalah orangnya, ya, bukan gedungnya. Nah, kita akan lihat bagaimana terbentuknya gereja mula-mula. Ya, ketika Yesus hadir di dunia ini, lalu dia melayani, dia memanggil murid-muridnya. Murid-murid yang pertama dipanggil Yesus Kristus, ada 12 murid. Jadi dari sini kita juga sudah bisa lihat sebenarnya bahwa murid-murid itu adalah orang yang percaya kepada Yesus dan mereka juga disebut gereja. Tetapi secara lembaga atau kuriakon, nah kita akan lihat, ya, ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan Yesus kemudian mati, disalibkan, ya, oleh orang-orang Yahudi. Nah, Yesus kemudian bangkit dari kematiannya. Lalu 40 hari setelah kebangkitannya, ya, dia naik ke sorga dari atas Bukit Zaitun. Kita dapat lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 12, dekat kota Betania di kota Yerusalem, ya. Jadi 40 hari setelah kebangkitan, Yesus ada di bumi untuk memberikan kesaksian kepada banyak orang bahwa Yesus yang sudah mati itu dia bangkit dan dia hidup kembali, dan dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ketika Yesus
naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya supaya mereka berkumpul di Yerusalem 10 hari dari kenaikannya. Nah, itu adalah berketepatan dengan hari Pentakosta, perayaan orang Yahudi ya. Nah, 10 hari dari kenaikannya Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid. Dikatakan di tempat dari mana ia naik ke sorga, sama seperti yang telah dijanjikannya. Nah, jadi berarti 40 tambah 10 hari ke-50 ya, dari hari Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus. Itu adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid. Jadi ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus turun dalam bentuk nyala lidah api. Dan ketika murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka diberi berbagai karunia oleh Tuhan. Ya, misalnya mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa manusia. Nanti kalau kamu lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ya, di sana berkumpul orang-orang dari Elam, Mesopotamia, Mesir, Arab ya, dan sebagainya. Dan murid-murid yang orang Galilea dapat berbicara dalam bahasa-bahasa mereka, sehingga mereka dapat mengerti dan mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ya, mereka juga diberi kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil. Waktu Yesus sudah ditangkap lalu disalibkan, ya, dan akhirnya mati, murid-murid dipenuhi dengan ketakutan sehingga mereka tidak berani untuk keluar dari rumahnya. Tetapi ketika mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka tidak lagi takut, tapi mereka menjadi sangat berani dan mereka memberitakan Injil dengan semangat yang berkobar-kobar. Mereka juga diberi kuasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit di dalam nama Yesus, mengusir nama setan di dalam nama Yesus, dan banyak karunia lainnya lagi yang diberikan kepada murid-murid. Ya, jadi murid-murid yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu, mereka mulai memberitakan Injil. Ya, jadi inti dari pemberitaan Injil murid-murid pada waktu itu adalah bahwa Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati dan dikuburkan itu, dia telah bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke sorga. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan dia akan datang kembali sebagai Raja untuk menghakimi seluruh umat manusia. Nah, ini inti pemberitaan Injil murid-murid waktu itu. Dan dikatakan ada begitu banyak orang yang berkumpul pada hari itu, ya, kurang lebih sekitar 3.000 orang berkumpul di Yerusalem dan mereka menjadi percaya. Mereka yang mendengarkan Injil yang diberitakan oleh murid-murid itu, mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka memberi diri dibaptis. Ya, jadi kemudian orang-orang yang telah dibaptis itu hidup di dalam persekutuan, ya, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama kepada Tuhan, dan persekutuan orang percaya itu disebut dengan gereja. Ya, jadi gereja pertama perdana lahir pada hari Pentakosta di kota Yerusalem. Nah, kemudian murid-murid ini pulang ke rumahnya masing-masing, ke kampungnya masing-masing, dan mereka kemanapun mereka pergi, di mana mereka tinggal, mereka memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya kemudian gereja semakin hari semakin besar,
semakin berkembang. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus semakin tersebar ke seluruh penjuru dunia, sampai kepada kita juga saat ini di Indonesia ada sangat banyak gereja. Di bab berikutnya kita nanti akan bicara tentang gereja di Indonesia, ya. Jadi hari Pentakosta disebut ya hari pesta panen Allah. Kalau Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi itu adalah hari pesta panen, ucapan syukur karena mereka telah berhasil ya di dalam panennya, lalu mereka mengucap syukur. Tetapi ketika Yesus Kristus, setelah Yesus Kristus, hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, dan hari Pentakosta disebut juga sebagai hari pesta panen Allah, karena Allah panen jiwa-jiwa. Dikatakan kurang lebih 3.000 orang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis pada hari itu, ya, hari Pentakosta. Itu sebabnya disebut juga sebagai hari pesta panen Allah. Nah, dikatakan tadi bahwa jemaat mula-mula itu ya, mereka hidup di dalam persekutuan, ya, mereka hidup di dalam persekutuan. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 bagaimana jemaat mula-mula itu hidupnya sangat indah, dan ini juga yang membuat mereka menjadi disukai oleh semua orang, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama dikatakan di sana bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Jadi mereka rajin belajar tentang firman Allah dari rasul-rasul. Ya, mengadakan perjamuan kudus ayat 42, memecah-mecahkan roti. Tujuannya adalah untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus yang mati disalibkan demi menebus dosa umat manusia. Jadi ketika Yesus sebelum dia mati, sebelum disalibkan, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka melakukan perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus dosa mereka. Nah, mereka juga memiliki prinsip kebersamaan yang kuat menanggung yang lemah. Ini menjadi satu ciri khas yang sangat disukai oleh banyak orang-orang yang belum percaya pada waktu itu, ya. Jadi yang kuat menanggung yang lemah, dikatakan selalu ada saja orang yang kaya, jemaat yang menjual miliknya lalu dibawa ke gereja, dan gereja akan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan. Bukan hanya orang percaya saja, tapi semua orang yang ada di lingkungan mereka. Sehingga persekutuan mereka, gereja itu, jemaat mula-mula itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya mereka disukai oleh semua orang. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah untuk berdoa kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak tantangan, ya. Ada banyak orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi yang tidak senang dengan persekutuan mereka yang indah. Dan banyak orang Yahudi yang beralih pindah menjadi Kristen, sehingga ini menjadi satu tantangan bagi mereka. Dan itu sebabnya mereka juga perlu terus berseru kepada Tuhan di dalam doa, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Dikatakan juga ayat 46, mengadakan perjamuan kasih atau makan bersama di rumah jemaat secara bergilir atau bergantian, ya, sehingga mereka ini adalah satu sarana bagi mereka untuk lebih saling mengenal satu dengan yang lainnya, sambil mereka belajar firman Tuhan, sambil juga menikmati kasih Tuhan, dan mereka hidup bersama di dalam kasih, ya. Jadi ini satu ciri khas kehidupan jemaat mula-mula yang sangat indah.
pada waktu itu sehingga mereka sangat disukai orang, dan jumlah orang yang percaya semakin hari semakin bertambah banyak dan semakin tersebar luas ke berbagai daerah. Nah, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Kita akan lanjut kembali tentang sifat-sifat gereja ya minggu depan. Tetap belajar di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.